Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Virka dimanapun yang sedang berada, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya teman-teman. Dan baiklah, di edisi video kali ini Virka berada di wilayah Malang Selatan ya, tepatnya di Gunung Pombang. Lokasinya persis ya di belakang kita ini teman-teman. Jadi sedikit cerita dari keberadaan Gunung Pombang ini. Beberapa orang-orang mengaitkan dengan istilah pesugihan. Jadi VRK datang ke tempat ini ingin mencari tahu sebenarnya lokasi ini seperti apa. Kita akan menggali informasi tempat ini bersama dengan juru kunci asli Gunung Pombang. Sehingga informasi-informasi ya yang kita dapatkan selama ini yang mungkin terkadang informasi-informasi liar bisa terkonfirmasi secara benar teman-teman, kebenarannya seperti apa gitu ya. Tempat wisata religi Gunung Pombang ini, yang konon di tempat ini dulu Kanjeng Ratu Pantai Selatan ya melakukan ritual, melakukan pertapaan di tempat ini sebelum menjadi penguasa Pantai Selatan. Baik sahabat, dan langsung saja ya kita langsung melihat-lihat ke dalam Gunung Pombang ini seperti apa, dan yuk ikuti mata kamera saya kali ini hingga tuntas. Oke, selamat malam sahabat-sahabat Virka dimanapun yang sedang berada, dan pada malam hari ini kita sudah berada di daerah Gunung Pombang ya, Malang Selatan, yang seperti sudah saya sampaikan. Jadi Virka cukup tertarik ya, konon katanya di Gunung Pombang ini merupakan salah satu tempat yang didatangi banyak orang untuk ngalap berkah. Sebagian orang menyebutnya sebagai salah satu tempat untuk melakukan ritual pesugihan, dan Virka cukup penasaran ya sebenarnya lokasi ini seperti apa, dan kita akan coba membongkar fakta tanpa rahasia melalui juru kunci yang berada di tempat ini. Jadi kalau kita perhatikan di sekeliling tempat ini teman-teman, ombak sudah mulai menggulung ya menuju ke tepian pantai di sebelah kiri dan di sebelah kanan yang seperti ini. Ini merupakan pantai selatan teman-teman. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, Gunung Pombang merupakan salah satu tempat ya yang konon merupakan tempat bermeditasinya Kanjeng Ratu Kidul sebelum beliau menjadi penguasa di wilayah Pantai Selatan. Itu cerita-cerita yang saya dapatkan teman-teman, dan mengenai kebenarannya wallahu a'lam bishawab, biarkah hanya tertarik saja ya ingin melihat sebenarnya Gunung Pombang ini yang seperti apa. Kita akan menuju ke sebuah lokasi ya, ataupun area di mana di titik tersebut terdapat pesarian Kanjeng Ratu Kidul ya, atau nanti kebenarannya seperti apa, karena sumber informasi yang Virka dapatkan hanya berdasarkan cerita-cerita dari orang-orang yang masih belum jelas ya kebenarannya seperti apa. Baik teman-teman, kita akan coba melihat dari sisi sini.
gulungan ombak pantai selatan ya, yang sudah mulai menggulung sangat deras banget. Kondisinya seperti ini ya. Jadi kalau di bagian ini ya, kalau kita perhatikan sepertinya ada sahabat-sahabat kita yang datang ke tempat ini dengan meletakkan semacam ubo rampe ya, kalau orang Jawa bilang. Seperti ini, teman-teman, merupakan ucapan salam ya untuk semua yang ada di sini. Tentunya ada semacam panggang ya yang seperti itu, dan bunga juga, teman-teman. Di situ ada dupa juga. Baik, kita coba ke arah sana ya. Kita akan coba naik hingga ke atas sana. Kita ikuti terus beliau, teman-teman, karena lokasi yang akan kita tuju berada di titik ketinggian ya. Wah, dan serius, VRK sedikit ngos-ngosan juga melalui jalur ini, teman-teman. Faktor usia juga ya. Nah, kita sudah sampai di titik yang kita maksud ya. Allahu Akbar. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Baik, beliau sedang membukakan pintu untuk kita semuanya, teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat berkah dimanapun yang sedang berada, dan pada malam hari ini merupakan suatu kehormatan saya bisa bertamu ya di Gunung Kumbang bersama Pak Santoso, yang beliau ini merupakan ataupun selaku juru kunci resmi ya dari petilasan Gunung Kumbang ini. Kita akan coba bertanya-tanya teman-teman tentang lokasi ini sebenarnya seperti apa gitu ya, karena VRK sendiri sejauh ini cukup penasaran dengan nama Gunung Kumbang, yang dimana di masyarakat luasan sana ya terkenal sebagai tempat yang angker, tempat yang konon dikait-kaitkan dengan istilah pesugihan. Kemudian dicerita-ceritakan bahwasanya tempat ini merupakan dulunya sebuah gunung ataupun hutan yang begitu menakutkan ya bagi warga masyarakat. Kita akan coba bahas masalah ini dengan beliau selaku juru kunci resmi dari tempat ini, teman-teman. Dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Santoso. Okay. Pripun kabar ya, Pak? Alhamdulillah, saya mau. Alhamdulillah. Senyumnya begitu menggoda, Pak Santoso. Jadi begini, Pak Santoso. Saya ingin mengetahui sebenarnya sejarah Gunung Kumbang ini ya, sebelum terkenal saat ini. Dulunya ini bagaimana ini Gunung Kumbang ini kok bisa terkenal hingga berbagai wilayah di Pulau Jawa khususnya? Ya dulunya gini, Mas. Ya kalau zaman dulu itu jarang sekali ada orang yang mau masuk ke atas Gunung Kumbang sini. Waktu itu kalau nggak orang pilihan, nggak ada yang berani kan gitu. Oh begitu ya? Iya.
Jadi gunung ini yang sangat sakral sekali. sangat disakralkan di wilayah. Iya. Jadi gunung ini terletak di mana sih Pak? Alamat lengkapnya ini? Di Gunung Kombang itu gini, di Dukuh Ngliep, Desa Kedung Salam, terus Kecamatan Donomulyo. Kecamatan Itu Gunung Kombang, Donomulyo. iya. Masuk wilayah Malang Selatan. Malang Selatan. Malang Selatan. Begini Pak Santoso nggih, Nggih. mengenai tempat ini, kalau saya perhatikan di sini ada kamar khusus ini Pak Santoso. Bisa dijelaskan ini? Kamar khusus itu gini, Mas. Sebenarnya untuk khusus ritual yang membangun ini, ya dulunya kalau yang ini ya, ini yang bangun dari keluarga dari Thailand. Oh, jadi yang bangun Iya. rumah joglo ini keluarga dari Thailand? Thailand ya. Orang Thailand begitu Pak? Iya. Apa hubungannya dengan yang di sini? Waktu itu gini loh Mas, orang Thailand itu waktu itu di Kota Malang itu kan hanya ngontrak-ngontrak waktu itu. Nah, akhirnya ya mungkin ada kesuksesan lah. Terus akhirnya beliau bangun di sini. Oh. Habis bangun di sini, bangun lagi di Sukabumi. Ya mungkin kalau di sini harapan keluarga dari Thailand itu harapannya kan mau dikasih penginapan, dikasih ya hotel-hotel itulah. Semacam dijadikan tempat wisata religi, Pak Santoso. Seperti itu. Tapi kalau di sini kan nggak boleh, Mas. Nggak boleh. Oh, di sini nggak boleh. Nggak boleh sama sekali kalau di sini. Akhirnya beliaunya membangun di Sukabumi. Di Sukabumi. Iya. Jadi mengenai sejarah berdirinya semacam rumah joglo ini yang seperti itu yang diceritakan beliau ini, teman-teman. Jadi di suatu waktu itu ada orang Thailand ya yang datang ke Gunung Kombang ini dan melakukan mungkin bermunajat di gunung ini, Pak ya. Dan terkabulkan apa yang diinginkan, bisa dibilang meraih kesuksesan gitu, Pak ya. Sebagai ungkapan terima kasih beliau membangun tempat ini. Terus sejarah asal muasal tempat ini ataupun petilasan ini, Pak Santoso, sebenarnya seperti apa? Apakah di sini ada makamnya atau bagaimana ini, Pak Santoso? Kalau Mas, kalau di Gunung Kombang itu sebenarnya nggak ada makam itu nggak ada sama sekali. Cuman waktu itu tempat pertapan, Mas. Jadi pertapannya yang penguasa di pantai selatan ini, ya Kanjeng Ibu Ratu Mas, Kanjeng Ibu Ratu Kidul itu pertapannya beliau. Jadi di tempat ini, teman-teman, sekali lagi saya tegaskan ya, dari beliau yang memberikan penjelasan, tidak ada makam ternyata di tempat ini ya. Jadi tempat ini merupakan salah satu tempat yang dijadikan sebagai tempat pertapaan Kanjeng Ratu Kidul sebelum menjadi penguasa Laut Kidul, Pak Santoso ya. Kira-kira ceritanya seperti itu ya, Pak Santoso? Seperti itu, Mas. Nah, dengan keberadaan tempat yang seperti ini, tentunya kan menarik ya banyak orang untuk datang ke tempat ini. Kemudian dikait-kaitkan dengan istilah pesugihan di tempat ini seperti apa, Pak Santoso? Kalau masalah dikaitkan dengan masalah pesugihan sebenarnya gini, kalau memang juru kunci yang asli di sini seperti saya sendiri nggak pernah, Mas, siapa tanya mengucapkan di sini tuh tempatnya pesugihan, saya sendiri nggak pernah mengklaim tempat sekali. Ini sebagai tempat pesugihan gitu, Pak Santoso. Ya cuman gini, kadang-kadang semua orang itu keperluannya kan beda-beda, Mas. Beda-beda maksudnya Pak, saya mau punya keperluan, hajat saya seperti ini, ada yang potong kambing, ada yang potong sapi, itu kan itu juga ada jalannya sendiri-sendiri, Mas. Oh begitu ya. Begitu. Jadi mungkin orang-orang yang datang ke tempat ini mengalami semacam waktu ritual tersendiri dan mendapatkan semacam ya karomah tersendiri atau barangkali seperti itu, Mas. Sehingga mereka-mereka yang datang ke sini ingin ke tempat ini melakukan hal tersebut karena kerentek hati kalau orang Jawa bilang ya. Jadi memang secara garis besar pihak dari juru kunci tempat ini tidak mengklaim, teman-teman, bahwasanya tempat ini merupakan tempat pesugihan gitu ya. Jadi secara terang-terangan beliau menolak hal tersebut, dan mungkin jika di luar sana ada orang-orang yang mengaitkan ya istilah pesugihan dengan tempat ini, mungkin itu merupakan cerita-cerita orang yang pernah datang ke tempat sini saja, Pak ya. Namun secara benar juru kunci di tempat ini nggak membenarkan hal tersebut.
nggak membenarkan Mas. Nggak Ya membenarkan, cuman ya, gini aja, kalau memang semua orang yang punya keperluan ke sini, jadi intinya saya sendiri itu gini loh Mas. Ya kalau memang sampean punya keperluan ke sini, kalau memang niatnya niat pas, ya harus dengan ada persyaratan gitu. Persyaratan gitu, itu bukan persyaratan karena dana apa karena apa. Jadi persyaratan itu harus lelaku, maksudnya lelaku mengadakan sesaji terlebih dahulu, nanti gimana caranya itu kan harus dilakoni, nanti yang punya keperluan kan dapat isyarah sendiri tuh Mas. Gitu Pak Santoso ya. Jadi semua yang lebih tahu yang punya keperluan Yang gitu. punya keperluan sendiri justru Iya. ya. Tapi memang ada urutan ataupun tata cara tersendiri nggak untuk melakukan kegiatan ritual di tempat ini Pak Santoso? Harus menyiapkan bahan-bahan apa saja mungkin begitu? Ya kalau Mas, kalau semua orang yang sering ritual di sini ya intinya ya bunga Mas, bunga ya? dupa, minyak melati itu. Ya kinangan seperti itulah. Seperti itu ya. Seperti buah-buahan itu biasanya yang sering kali yang sudah pernah punya keperluan di sini gitu. Oh begitu ya. Tapi di bagian bawah sendiri tadi saya melihat ada semacam tumpeng begitu Pak Santoso. Iya, tumpeng, itu Mas. maknanya apa gitu Pak Santoso? Mungkin gini Mas, kalau semua orang naik ke sini bawa tumpeng itu mungkin rasa terima kasihnya dia Ungkapan luar syukur. biasa. Ungkapan syukur gitu. Iya, baru tahu Gitu. saya. Jadi memang ungkapan rasa syukur seseorang itu berbeda-beda Pak ya. Beda-beda, Mas. Ada yang diwujudkan dengan seperti Iya. itu, ada yang diwujudkan seperti ini. Namun kesemuanya intinya tetap sama, ingin mengungkapkan syukur Pak ya, rasa syukur Iya. kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus gini Mas, kalau masalah juru kunci di Gunung Kumbang itu misalnya punya keperluan apa nggak berani Mas, misalnya kamu harus potong apa nggak berani sama sekali. Potong kambing, potong Iya, sapi gitu itu ya. semua terhak yang punya keperluan Oh, Mas. iya, Di jadi sini seperti itu. Memang dari sini sendiri tidak Mewajibkan ya gitu betul. ya. Itu semua dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kehendak sendiri begitu Iya. Pak Santoso ya. Baik. Kemudian dari berbagai cerita orang-orang yang datang ke sini ya kepada Pak Santoso ini, pernah nggak di antara mereka itu curhat tentang kesulitan masalah ekonomi, kemudian pengen dibantu melalui tangannya Pak Santoso untuk istilahnya itu memohonkan untuk yang di sini, pernah nggak Pak? Iya, itu sangat banyak sekali Mas. Masalah Sangat itu banyak sangat sekali ya? banyak sekali. Ya tapi biarpun sangat banyak sekali, cuman simple aja Mas. Yang penting yang punya keperluan niat berani berlaku sendiri ya silahkan. Gitu ya. Cuma jalannya kita kasih tahu jalannya seperti ini, yang harus dilakoni seperti ini. Jadi Seperti dikasih itu, Mas. tahapan-tahapannya ya Pak Iya. Santoso ya. Sehingga selanjutnya terserah orang yang menginginkan hal tersebut begitu. Betul. Nah, apakah yang datang ke tempat ini tuh harus beragama A, B, C, D atau semua agama bisa datang ke sini, Pak Santoso? Semua agama Mas. Semua agama bisa datang ke sini ya? Masanya beliaunya bisa nerima segala agama apa aja gitu. Oh, dalam tanda kutip beliau Iya. yang berada di sini, Pak Iya. Santoso ya. Baiklah. Nah, apakah di waktu-waktu tertentu ketika Pak Santoso ini ya Iya, mungkin Mas. tidur di tempat ini, kemudian bermalam di tempat ini, mengalami sesuatu hal-hal yang ganjil atau mungkin dapat semacam bisikan atau gimana khususnya di tempat ini, Iya. Mas Santoso? Ya sebenarnya gini loh Mas, kalau masalah itu ya saya sendiri itu sering ngalami, cumanya saya sendiri sebenarnya tertutup Mas, tidak pernah cerita Membuka sama gitu ya? siapapun seperti Iya, iya. saya ini orang ampuh, Enggak ya, enggak seperti itu Mas. cuma disimpan sendiri ya? Ya simpan sendiri. Apa yang didapatkan Ya di sini? masalahnya takut Mas, takutnya kadang-kadang namanya orang ingin tahu dikasih tahu nanti salah pengertian kan. Salah Saya persepsi. cuma seperti itu, menjaga seperti itu Mas. Oke, jadi memang hal-hal yang mungkin didapatkan semacam titah dari tempat ini hanya Pak Santoso sendiri yang mendapatkan, dan sejauh ini masih disimpan sendiri secara rapi Pak ya. Iya, Nggak iya, pernah diceritakan ke orang-orang ya. Karena
menghindari hal-hal tersebut yang tidak diinginkan gitu ya Pak Santoso. Terus gini Mas, nah di Depok Gunung Gombang itu sebenarnya di wilayah Malang itu kan sangat minus sekali Mas. Sangat minus dalam artian gimana? Dalam arti gini Mas, ya semua orang yang punya keperluan ke sini, jadi semua orang yang perlu ke sini itu nggak ada banderolnya harus sekian kan ada Mas. Nah, istilahnya Cuma, mahar. keikhlasan beliau yang punya keperluan seperti itu. Jadi memang nggak ada Iya. mahar khusus Pak ya? Nggak ada, untuk Mas. datang ke Gunung Gombang. Iya, nggak ada. Kalaupun mereka yang datang kemari mungkin ingin mengikhlaskan sedikit rezekinya, itu terserah dari mereka-mereka ya. Iya. Nggak ada bandrol khusus harus sekian gitu Nggak Pak ada. Santoso. Nggak ada ya. Harus ikhlas dulu. Iya. Baik, Pak Santoso. Kemudian hal lain yang mungkin saya ingin tahu adalah Pak Santoso ini merupakan generasi keberapa sih Ketiga Mas. sebagai ketiga. juru kunci ya? Iya. Apakah penentuan, maaf ini, Iya, iya. apakah penentuan juru kunci di tempat ini itu dilakukan secara pemilihan dari masyarakat atau seperti apa mungkin? Nggak ada Mas, nggak ada ya? pemilihan dari masyarakat, cumanya beliau sendiri yang milih. Gitu. Beliau dalam tanda kutip teman yang berada di tempat ini ya, Iya. yang seperti itu. memberikan tanggung jawab ke si A, si B, si C untuk menjadi juru kunci dan bertanggung jawab di lokasi ini. Kemudian ada cerita-cerita misteri nggak Pak Santoso dari orang-orang yang pernah datang ke sini? Mungkin ada, kalau cerita berhasil kan udah biasa gitu ya. Iya, iya. Kalau ada cerita-cerita mungkin mereka mengalami semacam gangguan-gangguan yang bersikap negatif ya dari tempat ini, apa banyak? Sebenarnya gini Mas, sebenarnya kalau di sini tuh kan nggak ada Mas. Maksudnya tinggal manusianya aja gitu lah. Kembali lagi ke Iya. manusianya ya. Sebenarnya beliau di sini itu kan welas asih Mas. Welas asih ya. Nggak seperti lain-lainnya gitu. Iya. Ya tinggalnya orangnya yang mau perlu rekreasi, mau perlu apa kan kadang-kadang kan salah kaprah. Salah gitu. kaprah. Seperti itu. Mungkin di beberapa tempat kan terjadi ada yang terseret ombak yang seperti apa begitu Pak Santoso. Di bawah situ kan kalau aku perhatikan memang Laut Selatan ya, kenceng banget ombaknya. Apakah pernah terjadi hal-hal seperti itu? Nggak pernah. Nggak Mas. pernah ya selama ini ya? Nggak pernah. Nggak pernah. Jadi mungkin nanti saya pengen masuk ke ruangan tersebut, boleh Pak Santoso? Boleh. Pengen melihat. Ini Mas, kita ulangi kembali ya. Okay. Masalah di Gunung Gombang hingga sekarang bisa dinaiki anak cucu banyak ke sini. Kalau zaman dulu kan nggak bisa sama sekali kan. Kalau Sama sekali nggak bisa ya naik ke sini ya. Waktu itu Mas, namanya Eyang Atun itu kan juga bertapa di sini gitu. Oh iya. Eyang Atun itu bertapa di sini hingga sekarang itu semua orang, nggak ada orang yang tahu Eyang Atun itu kemana. Ya itulah Eyang Atun itu yang dikasih tahu sama beliau Kanjeng Ibu Ratu itu. Oh jadi supaya bisa dinaiki anak cucu, persyaratan harus diadakan melalui Eyang Atun itu. Upacara adat gitu ya? upacara labuhan ya. Labuhan itu. Itu Oh, setiap iya, tahun iya. Mas itu. Setiap tahun kan memang di jalur pantai selatan ini kan ada upacara-upacara labuhan. Upacara labuhan iya. Nah, itu mulut tanggal 14 Jawa Mas. Oh, hari spesial hanya. itu. Iya. Hari hanya ya, Pak Santoso ya. Jadi memang itu disampaikan dari beliau ke yang Atunnya tadi ya. Iya. Yang dulu melakukan pertapaan di tempat ini kemudian disampaikan ke anak cucu yang berada di sekitar lokasi ini. Tidak diketahui kemana beliau pergi ya hingga berakhirnya mungkin pertapaan nggak ada yang tahu kemana beliau gitu ya. Atau istilahnya moksa begitu. Iya, moksa. Kalau zaman dulu ya Pak Santoso. Iya, makanya semua orang kalau punya keperluan ke sini ya, beliaunya jangan sampai ditinggal lah gitu. Oh Itu begitu kalau ya. yang tahu itu seperti itu. Kalau bagi yang nggak tahu ya terserah. Silakan tapi, mau nyapa kan gitu. Iya. Tapi beliau tetap memberikan andil yang cukup besar ya Pak Santoso. Ya terus gini Mas, ya, ada lagi di sebelah itu kan juga ada tempat ritual di situ. Namanya di taman. Namanya? Taman Mas. Taman ya? Iya. Taman tapi untuk tempat ritual ya? Tempat ritual. Tempat ritual juga. Tempat ritual itu. Jadi semacam apa itu?
Itu semacam ya tempat terbuka Mas, tempat terbuka ya tempat ritual. Jadi ini seperti itu. Mungkin semua orang yang ritual di situ mungkin sudah paham atau enggak, apa kurang paham. Saya sendiri enggak Mas, kurang ngerti gini. Maksudnya kurang ngerti itu gini. Misalnya semua orang mau ritual ya, langsung ke tempat di luar. Itu saya sendiri tuh nggak ada Mas, nggak ada belnya sama beliau, nggak dikasih tahu. Kalau di tempat itu. Tapi gitu kalau misalnya ada orang memang tujuannya mau ritual di dalam tempat ruangan ritual ini? Itu ada Mas, itu ada sendiri. Bedanya cuma seperti itu. Ternyata begini, di tempat ini ternyata ada 2 tempat ritual ya. Yang di sebelah ini bisa disebut merupakan tempat ritual yang tidak, apa ya, istilahnya itu tidak asli gitu Pak ya. Atau mungkin dibuat sendiri oleh orang-orang. Mas, asli cuma saya sendiri itu kan nggak bisa merediksi itu harus kina bulan atau enggak, itu saya kurang tahu. Cumanya gini loh Mas, kalau memang tujuannya ya orang jauh mau ritual ke Gunung Kumbang di dalam itu kan ada Mas, saya sendiri ada. Harusnya tujuannya di sini. Datang gitu kan ada. Tapi kalau ritual di luar nggak ada sama sekali Mas. Nggak ada sama sekali konektivitasnya seperti itu ya. Perbedaannya seperti itu. Jadi cara gampangnya begini teman-teman, di Gunung Kumbang ini ternyata ada 2 tempat ritual. Yang pertama ini yang berada saat ini kita podcast ya, di ruangan beliau, di situ ada ruangan khusus, dan satunya lagi di samping bangunan ini ada taman gitu loh. Ya. Beberapa orang yang melakukan kegiatan ritual di taman ini, konon kata beliau ini tidak mendapatkan semacam restu gitu ya dari beliau yang berada di sini. Jadi orang-orang yang ingin melakukan kegiatan ritual wajibnya harusnya datang ke ruangan ini ya, di ruangan ini ataupun rumah joglo ini gitu Pak Santoso ya. Kalau di samping itu nggak ada konektivitasnya, bisa dibilang seperti itu ya. Cuman perbedaan seperti itu. Seperti Mas. Saja ya. Jadi perbedaan seperti itu saya sendiri itu ini apa ini gimana, saya masih kurang tanggap sebenarnya. Iya. Kalau beliaunya semua orang yang mau ritual ke dalam, kok saya sendiri ada bel sama beliau dikasih tahu gitu. Tapi kalau di luar kok nggak dikasih tahu, apa bedanya kan? Saya sendiri kan sampai sulit. saat ini Pak Santoso belum menemukan perbedaan. Membedakan itu sulit gitu. Iya. Meskipun sama-sama tempat ritual, namun berbeda. Baik, teman-teman, sedikit informasi, sedikit cerita-cerita saya ya dengan beliau selaku juru kunci asli dari Gunung Kumbang ini. Semoga bisa menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita juga, dan tidak mengartikan segala sesuatu itu dari pola pikir kita sendiri ataupun cerita orang-orang yang di luar sana. Baik sahabat, kali ini kita akan coba masuk ya ke dalam ruangan Bunda Ratu Kidul ataupun Kanjeng Ratu Kidul ya, yang dimana diceritakan dulu beliau pernah melakukan pertapaan di tempat ini sebelum menjadi penguasa pantai selatan. Jadi ini merupakan sebuah bangunan joglo kecil teman-teman, dan di dalamnya seperti ini ya. Kalau kita perhatikan bangunan ini masih cukup fresh juga. Di situ di bagian atas ya ada foto juru kunci dan fotonya beliau gitu ya. Baik, kita langsung masuk saja menuju ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Baiklah sahabat, di samping kanan kita ya ada foto Kanjeng Ratu Kidul dan ada sebuah kursi dengan ukiran yang seperti itu. Kemudian di sampingnya lagi ada sebuah jam ya yang cukup bagus juga teman-teman. Di sini ada beberapa adsen ya ataupun bagian-bagian dari dalam ruangan ini. Dan kalau aku perhatikan memang secara keseluruhan memakai aksen-aksen
berwarna hijau. Jadi di sini ada sebuah cermin yang cukup besar, teman-teman. Ada sebuah payung juga. Kita akan coba tanya-tanya kepada Pak Santoso untuk menjelaskan semua ini. Jadi begini Pak Santoso, yang berada di hadapan kita ini sebenarnya tempat melakukan kegiatan ritual ya. Ritual, Mas. Untuk kegiatan ritual. Di sini biasanya para pengunjung yang ingin melakukan kegiatan spiritual meletakkan semacam sesaji dan sebagainya ya. Iya, Mas ya. Di meja sini. Di sini. Betul Pak ya? Ya. Ini loh Mas, ini sebenarnya bangunan yang kedua ya. Iya. Jadi yang asli ada di sebelah sana. Masalahnya semua orang punya kemeruan, kadang-kadang kan milih Mas. Oh, belum tahu yang asli di mana, kadang-kadang milih ya. Iya. Milih sini Pak, milih sana, kan seperti itu Mas. Berarti ada sisi ruangan lain di tempat ada, ini? Mas, ada. Di sebelah sana ya? Iya. Di baliknya tempat ini? Iya, di sebelahnya. Di sebelahnya itu tempat apanya ya? Petilasannya atau gimana? Iya. Oh. Jadi tempat pertapan yang asli mulai zaman dulu Mas. Yang berada di balik ini Pak ya? Iya. Jadi aksen-aksen yang berada di tempat ini ada fotonya Bung Karno juga di situ ya? Iya. Bisa dijelaskan juga Pak, sebagai Presiden RI ya, yang pertama beliau. Mungkin ada sedikit cerita tentang foto beliau atau hanya sebagai penghormatan saja kepada beliau? Ya sebenarnya gini Mas, kalau miturut cerita itu memang Pak Karno sendiri itu kan dulunya juga sering punya keperluan ke sini. Oh, gitu. Jadi foto beliau bisa bertemu sama beliau Kanjeng Ibu Ratu waktu dia berjuang dulu kan gitu. Oh, begitu Pak ya. Jadi memang ada cerita khusus teman-teman, kenapa beliau Presiden Republik Indonesia yang pertama fotonya ada di sini. Konon dari cerita Pak Juru Kunci sendiri, beliau beberapa kali datang ke tempat ini ya untuk kegiatan meditasi begitu. Baik, kemudian di sini ada 2 buah payung. Ini fungsinya untuk apa ini, Pak Santoso? Payung ini sebenarnya kan Mas, apa itu? Ya nanti kalau ada sesaji itu kan kalau zaman dulu itu kan pasti ada gitu Mas. Jadi nggak boleh ketinggalan. Oh, gitu. Jadi pelengkap syarat. Pelengkap. Bisa dibilang seperti itu ya Pak Santoso ya. Oke, jadi di sini teman-teman tempat kegiatan untuk melakukan spiritualitas ya bagi pengunjung-pengunjung yang datang ke Gunung Kumbang. Ini ada sebuah kamar khusus yang dimana di dalam kamar ini ya diyakini merupakan salah satu titik ritual Bunda ataupun Kanjeng Ratu Selatan sebelum beliau menjadi penguasa pantai selatan yang terkenal hingga saat ini. Ini ada kamar yang maksudnya yang khusus ya, yang khusus itu maksudnya nggak semua orang bisa masuk. Ya, nggak semua orang bisa masuk. Jadi beliaunya waktu itu yang bangun itu memang sangat disakralkan biar ada yang terlalu bersih gitu. Oh. Maksudnya seperti itu aja. Iya. Biar tidak menjadi konsumsi umum begitu Pak ya. Ya, masalahnya di sini itu juga tempatnya orang Kejawen. Jadi orang Jawa itu kalau ritual itu kalau nggak dupa sampai ngebul itu kan kurang seneng kan gitu. Iya, kurang mantep ya kalau orang seperti itu. Ada bendera merah putih juga teman-teman di situ ya. Baik, mungkin penasaran saya akan tempat ini sudah terjawab melalui beliau teman-teman. Mungkin untuk ke ruangan sebelah sakit buatan Pak? Bisa. Sakit nih. Oke teman-teman, kita keluar dari tempat ini. Seperti ini kondisinya ya. Nah, penuh dengan ukiran ya. Oke, kita lanjut menuju ke ruangan sebelah ya. Seperti yang beliau beritahukan kepada kita semuanya, sehingga untuk sahabat-sahabat yang datang ke tempat ini tentunya sudah memiliki patokan tersendiri gitu ya. Tempat mana yang harus didatangi dan harus menghubungi beliau dulu
jika ingin melakukan kegiatan spiritual. Jadi kamar ini merupakan salah satu kamar yang tidak semua orang diperbolehkan masuk, teman-teman. Assalamualaikum. Ini tempat pertapan beliau yang asli, Mas, mulai zaman kuno dulu. Oh, jadi di sini merupakan tempat pertapaan yang asli. Yang asli. Dari Kanjeng Ratu Selatan. Allahu Akbar. Ngapunten kula nyuwun izin mlebet angsal mboten nggih, Pak? Iya, angsal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Teman-teman, jadi di sini ya merupakan salah satu tempat yang tidak semua orang bisa masuk ke lokasi ini, termasuk para pengunjung ya yang datang ke Gunung Kumbang. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa masuk ke dalam kamar ini. Jadi di situ juga terdapat sebuah ranjang, teman-teman, dan dibalut ya dengan spray berwarna hijau, bantal hijau juga, dan guling hijau juga. Sekali lagi di pojokan sana ada foto Presiden Republik Indonesia yang pertama, Bapak Insinyur Soekarno. Kemudian kalau kita perhatikan di bagian sini, memang ini merupakan salah satu adat tradisi orang Jawa untuk menghormati yang leluhur. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Luar biasa banget ya, di dalam sebuah kamar yang seperti ini VRK terus terang merasakan Bismillah. Teman-teman, jadi subhanallah ya, VRK merasakan getaran yang begitu hebat di ruangan ini ya. Dan ini serius sampai gemeter tanganku, teman-teman. Baik, Firka jadi tahu ya tempat bertapanya Kanjeng Ratu Kidul yang benar-benar asli di tempat ini, teman-teman. Dan Firka sendiri merasakan bahwa tempat ini memang sangat cocok ya dijadikan sebagai tempat meditasi, karena saya merasakan getaran energi yang cukup besar ya di tempat ini. Allahu Akbar. Baik sahabat, kita keluar dari ini. Baik, terima kasih Pak Santoso sudah membuka tempat ini secara keseluruhan sebagai informasi untuk kita semuanya, anak cucu kita nantinya, yang tempat-tempat seperti ini merupakan salah satu bentuk kebudayaan kita sebagai orang Jawa. Seperti apa tanggapan Pak Santoso? Biar tidak hilang begitu ya. Biar tetap lestari ya. Kalau orang Jawa bilang seperti itu. Yang penting harus niat yang pas gitu. Harus niat yang pas, harus niat yang baik, semuanya akan berakhir baik ya Pak Santoso ya. Terima kasih sudah membukakan informasi yang selengkap-lengkapnya di video saya kali ini Pak Santoso. Saya menghaturkan rasa hormat yang sebesar-besarnya dumateng panjenengan karena sudah membuka ya tempat ini
tanpa sebuah rahasia apapun. Semua kita lihat, semuanya kita tonton secara real begitu ya, secara nyata Pak Santoso, tanpa dibumbui macam-macam gitu ya. Baik, dan teman-teman, saya beserta Pak Santoso mohon pamit undur diri dulu ya, dan terima kasih sekali lagi. Waduh, saya jadi bersahabat ini dengan Pak Santoso. Baik, oke teman-teman, dan demikian tadi ya sedikit informasi yang bisa Firka sampaikan tentang Gunung Gombang. Mudah-mudahan bisa membuka sedikit wawasan kita tentang lokasi ini dengan cerita yang sebenarnya, bukan cerita dari sumber-sumber yang gak jelas di luar sana ya, yang terkadang itu menggiring kita beropini yang buruk tentang tempat ini. Baik, dan langsung saya mohon pamit undur diri dulu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.